issue. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afi Fauzia sebagai perawat. Perkenalkan nama saya Elisa Bamsantoso sebagai apoteker. Saya Cormatul Aziza sebagai manajemen risiko. Saya Fatimah Zahra sebagai dokter. Saya Tugu Usabi sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Suster, bagaimana keadaan Tuan Fahmi pagi hari ini? Dok, tadi malam saturasinya turun sampai 87%. Kami sudah menyesuaikan pengaturan ventilator dan memberikan terapi oksigen tambahan. Oke. Terus untuk tekanan darahnya gimana, Sus? Tekanan darahnya stabil ya dok, di 100/70, tetapi kondisi pasien masih pucat dan lemas. Hasil kultur darah juga menunjukkan adanya peningkatan leukosit, kemungkinan ada infeksi sekunder dok. Oke, Sus, ini bisa menjadi tanda infeksi nosokomial. Kita harus segera menindak ini ya, Sus, supaya tidak terjadi sepsis. Nanti saya akan diskusikan kepada apoteker untuk menangani antibiotiknya. Baik dok. Oke. Selamat pagi dok, ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu El. Ini Bu El, dari hasil lab Tuan Fahmi itu kan hasilnya menunjukkan adanya infeksi sekunder. Nah, saya di sini ingin mendiskusikan antibiotik untuk Tuan Fahmi yang lebih efektif Bu El. Baik dok, dari hasil kultur kemungkinan besar infeksi disebabkan oleh bakteri resisten. Saya sarankan mengganti antibiotik yang ke spektrum yang lebih luas. Oke Bu El, nanti segera kondisikan dengan di farmasi ya Bu El. Siap dok, saya juga akan mengecek interaksi obat untuk memastikan tidak ada efek samping yang berbahaya. Oke, terima kasih ya Bu El. Iya dok. Oke Bu El, saya ke ruangan dulu ya Bu. Ya siap dok. Makasih ya. Iya sama-sama Mari. dok. Iya. Saya mendapatkan laporan bahwa Tuan Fahmi mengalami infeksi nosokomia. Apakah langkah-langkah yang sudah diambil? Kami telah meningkatkan kebersihan tangan, kemudian menggali alat pembersihan berkala, serta menggunakan alat medis sesuai prosedur. Kami juga telah mengganti antibiotik pasien untuk mengatasi infeksi yang lebih spesifik, Bu. Bagus, pastikan juga kepatuhan prosedur kebersihan tetap berjalan dan kita akan meninjau ulang SOP agar kejadian serupa bisa diminimalkan. Ibu, saya akan pastikan prosedur tingkat kebersihannya tetap berjalan ya Bu. Baik Bu, kalau gitu saya dan perawat izin meninggalkan tempat ya Bu, untuk menemui keluarga pasien dan mengkonfirmasi kondisi pasien. Baik, silakan. Mari Bu. Mari. Permisi Bu. Iya dok. Ibu, saya akan mengonfirmasi kondisi Tuan Fahmi. Untuk saat ini kondisi Tuan Fahmi masih dalam pemantauan ketat Bu, tetapi kami telah mengganti antibiotiknya untuk menyesuaikan infeksi sekunder yang terdeteksi. Dok, apakah kondisinya akan membaik? Untuk kondisinya saya melihat ada respon positif dari Tuan Fahmi untuk terapi ini ya Bu, tetapi kondisi ini harus dipantau secara berkala Bu. Baik dok, pantau terus kami saya dok.
Ya Bu, saya akan pastikan lakukan yang terbaik untuk suami Ibu. Baik dok. Apakah ada pertanyaan lagi Bu? Ada dok. Kalau tidak ada, saya ke ruangan dulu ya Bu untuk memantau kondisi Tuan Fahmi. Baik dok. Mari Bu. Iya. Dari kasus ini kita belajar bahwa adaptasi diri dan kepatuhan terhadap protokol dapat mencegah risiko lebih besar. Betul Bu, komunikasi antara perawat juga sangat penting dalam pengambilan keputusan cepat. Saya akan mengingatkan ke perawat agar lebih teliti dalam menjaga kebersihan dan penggunaan alat medis. Saya akan memastikan pemantauan efekasi obat terus dilakukan. Baik, saya akan memasukkan rekomendasi ini dalam laporan manajemen risiko agar dapat menjadi acuan ke depannya. Baik. Sekian video roleplay dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.